Sebahagian dari tujuan berfilsafat adalah pencarian kebenaran, yaitu manusia selalu berusaha menemukan kebenaran meskipun terkadang kebenaran sudah berada di depan mata. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh manusia membuahkan prinsip-prinsip melalui penalaran rasional supaya sesuatu kejadian yang berlaku dapat difahami. Oleh itu, penyelidikan dan penelitian digunakan untuk membuktikan kebenaran itu. Koherensi berasal daripada perkataan Inggris yaitu coherence yang bermaksud hubungan makna atau hubungan semantis. Koherensi adalah pengaturan gagasan, fakta, ide, dan kenyataan rapi yang kemudian menjadi serangkaian logik sehingga kandungan pesanannya lebih mudah difahami. Selain itu, teori ini juga didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi, yaitu suatu pertanyaan disebut benar apabila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logik. Teori ini juga memandang bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar. Ini merupakan istilah singkat bagi teori kebenaran koherensi. Menurut S.C. Ewing, koherensi yang sempurna merupakan suatu idea yang tak dapat dicapai, akan tetapi pendapat-pendapat dapat dipertimbangkan menurut jaraknya dari idea tersebut. Kedua, Jujun. Beliau mengatakan suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Yang ketiga, Webster. Beliau berpendapat koherensi adalah kohesi, yaitu perbuatan atau keadaan yang menghubungkan, memperlihatkan hubungan yang sesuai atau ketergantungan antara satu sama lain. Terdapat 3 kelemahan teori kebenaran koherensi. Yang pertama, antara ide pertama dan kedua hanya ada keserasian dan bukannya kebenaran. Yang kedua, terdapat pernyataan yang boleh mengelirukan seseorang, misalnya dalam pernyataan matematik. Dan ketiga, suatu pernyataan hanya akan benar jika tiada pernyataan yang berlawanan dengan yang sebelumnya. Korespondensi berasal daripada perkataan correspondence Inggris atau korespondenti Belanda yang berarti hubungan yang terjadi antara pihak-pihak terkait. Teori kebenaran ini juga merupakan teori yang paling awal sehingga dapat digolongkan dalam teori kebenaran tradisional. Pelapor teori ini adalah Plato, Aristoteles, dan More, kemudian dikembangkan lagi oleh Ibnu Sina, Thomas Aquinas, dan Bertrand Russell. Bukan itu saja, teori ini juga memandang bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Selain itu, teori ini juga memandang kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar. Dalam arti kata lain, pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Contohnya, kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksudkan oleh suatu pendapat dengan fakta. Pengertian teori kebenaran korespondensi mengikut para ahli pula ialah yang pertama, Bertrand Russell. Beliau berpendapat bahwa suatu pengetahuan itu benar apabila proposisi bersesuaian dengan realiti yang menjadi objek pengetahuan itu dan kepastian inderawi. Yang kedua, Katzoff. Beliau menyatakan bahwa kebenaran atau keadaan sebenar berupa kesesuaian atau korespondens antara makna yang dimaksudkan oleh suatu pernyataan dengan apa yang sungguh-sungguh merupakan faktanya. Seterusnya, Aristoteles. Beliau mendefinisikan kebenaran adalah soal kesesuaian antara apa yang diklaim sebagai diketahui dengan kenyataan yang sebenarnya. Yang keempat, Ibnu Sina atau Avicenna yang menyatakan bahwa wujud atau materi adalah yang terpenting dan mengalahkan esensi, yaitu esensi ada dalam akal yang dikenali sebagai idea, sedangkan wujud ada di luar akal. Yang kelima, Ekman. Beliau menyatakan bahwa segala sesuatu yang diketahui adalah sesuatu yang dapat dikembalikan pada kenyataan yang dikenal oleh subjek. Dan yang terakhir, Jujun. Beliau berpendapat bahwa ada atau tidaknya keyakinan tidak mempunyai hubungan langsung terhadap kebenaran atau kekeliruan. Jika sesuatu pertimbangan sesuai dengan fakta, maka pertimbangan ini benar. Jika tidak, maka pertimbangan itu salah. Sama halnya dengan teori kebenaran koherensi,
teori kebenaran korespondensi turut mempunyai kelemahannya, yaitu yang pertama, gambaran yang tidak jelas dan membingungkan tentang cara menentukan kebenaran. Yang kedua, teori korespondensi bekerja dengan idea, yaitu harus berhadapan dengan realiti untuk mengetahui kebenaran. Dan yang terakhir, teori ini tidak berlaku pada objek atau bidang bukan empiris, yaitu ia disokong oleh faktor-faktor berupa kenyataan dalam pembentukan objektifnya. Berikut merupakan perbandingan umum bagi teori kebenaran, koherensi, dan juga korespondensi. Yang pertama, teori kebenaran koherensi merupakan teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Seterusnya, teori ini menggunakan alur berpikir secara didaktif. Contoh, berpikir daripada hal-hal umum kepada hal-hal yang khusus. Teori ini juga berpandangan bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan lain yang telah diakui benar. Dan yang terakhir, teori ini mengambil keputusan berdasarkan pengalaman-pengalaman atau pernyataan yang telah diakui benar. Manakala, teori kebenaran korespondensi pula merupakan teori kebenaran yang paling awal atau tua, dan ia digolongkan dalam teori kebenaran tradisional. Selain itu, teori ini juga menggunakan alur berpikir secara induktif. Sebagai contoh, berpikir dari hal-hal khusus kepada hal-hal yang umum. Teori ini juga berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Dan yang terakhir, keputusan diambil setelah mendapat fakta dari hasil-hasil penelitian. Kesimpulannya, kebenaran adalah suatu hal yang boleh dikatakan benar jika didasarkan dengan alasan yang jelas dan logik. Kebenaran dalam ilmu pengetahuan atau kebenaran ilmiah juga merupakan suatu pengetahuan yang sudah jelas dan pasti kebenarannya menurut norma-norma atau prinsip keilmuan. Oleh itu, dapat disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah lebih cenderung bersifat objektif karena di dalamnya terkandung sejumlah pengetahuan mengikut sudut pandang masing-masing, tetapi tetap saling berkaitan antara satu sama lain.